Olehnya itu, dengan segala kemampuan yang kita miliki sekarang, ya, dengan perbedaan jasad yang ada, menjadikan kita berbeda-beda dari sisi kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Ya. Apa yang dituntut oleh Allah terhadap diri kita setelah menerima amanah adalah kelebihan dan kemampuan tersebut, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita baca surat ke-7. Surat ke-7 ayat 42. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan. Surat 7 ayat 42. Ya. Silakan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi yang dituntut kepada kita itu adalah ya, apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita kerjakan, dengan melihat standar kemampuan yang ada pada jasad kita ini. Jadi ada yang diberi kemampuan dengan kekuatan badan, dengan keahlian-keahlian, ya, dengan kemampuan berpikir sehingga bisa menciptakan hal-hal baru dan sebagainya, ya. Dengan kemampuan-kemampuan seperti inilah manusia dimintai pertanggungjawaban terhadap ya jasad yang dimilikinya ini. Jadi Allah tidak membebani, ya, tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan ini. Jadi setiap kesanggupan yang ada itu di akhirat nanti, ya, wadah pengganti kita cacat, ya, wadah penggantinya cacat sampai kemampuan dan kelebihan atau kesanggupan yang kita miliki itu kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kembali kepada Allah. Oke, kita lanjut surat 2 ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat dari yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya. Jadi itulah yang kita harus pahami ucapan-ucapan tadi. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Ya. Terhadap apa ini? Terhadap kemampuan jasad yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau jasad ini sebetulnya mampu lalu kemudian ya tidak diaplikasikan kemampuan itu, ya tidak dipraktekkan dalam keseharian, ya itulah keluar kata-kata maafkan kami, ya ampuni kami, dan sebagainya. Karena itulah yang dituntut tanggung jawabnya. Jadi tugas kita adalah memperhatikan ya kemampuan pada jasad kita. Ya, istilah ilmiahnya kita memperhatikan potensi diri. Apa yang bisa kita perbuat dengan kemampuan diri kita. Ya. Kalau kita mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin negara, ya, maka harus berupaya untuk bisa menjadi pemimpin negara.
kalau mampu untuk membuat pesawat atau membuat ya komputer, maka harus berjuang, harus berusaha untuk bisa membuat itu. Karena itu akan dituntut, ya. Demikian pula dengan kemampuannya sebagai petani, ya. Maka cukup sebagai petani. Kemampuannya sebagai guru cukup sebagai guru. Itu yang akan ditanya. Yang lainnya itu tidak akan ditanya. Kalau kita seorang petani, kita tidak akan ditanyakan tentang urusan negara. Ya. Olehnya itu, ya, mari kita fokus pada potensi diri kita masing-masing. Maksimalkan kemampuan yang ada pada diri kita sesuai dengan kelebihan kita masing-masing. Ya, jika ini terjadi, ya masing-masing orang berbeda kelebihannya, sehingga terjadilah saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan, saling tolong-menolong. Oke. Kita baca dulu, kita baca ulang lagi surat 49 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti. Ya, karena kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, ya, ini yang kata dari laki-laki dan perempuan itu mengarah kepada penciptaan jasad kita. Ya, dengan berasal dari laki-laki dan perempuan, ya, menciptakan jasad inilah yang disebutkan sebagai, ya, terjadi perbedaan suku dan bangsa. Ya, terjadi perbedaan kelebihan, terjadi perbedaan kemampuan, terjadi juga perbedaan kekurangan masing-masing, ya. Dengan kemampuan yang kita miliki, apakah dengan itu kita bisa dianggap sebagai orang yang bertakwa atau dianggap sebagai orang yang mulia? Belum tentu, ya. Kalau seorang yang diberi kemampuan memiliki kecerdasan yang kuat sehingga mampu menciptakan pesawat terbang misalnya, ya, apakah dengan kemampuannya itu dia dianggap sebagai orang yang mulia di mata Allah? Belum tentu. Demikian pula orang yang kemampuannya hanya mampu membersihkan duri dari jalanan, ya, apakah dinilai oleh Allah sebagai orang yang hina? Belum tentu juga, ya. Karena yang kata Allah, yang paling mulia di antara kami itu adalah yang paling bertakwa. Kata bertakwa ini adalah memaksimalkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kita maksimalkan kemampuan yang kita miliki untuk dipraktikkan lalu dengan dasar iman. Dengan dasar iman artinya perbuatan yang kita lakukan itu adalah, ya, semata-mata karena Allah. Kalau bahasa dasarnya, ya, semata-mata karena Allah. Itu iman. Artinya apa yang kita lakukan itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah perbuatannya Allah. Nah, itulah yang disebut sebagai bertakwa. Jadi meskipun kemampuannya hanya mampu untuk menyingkirkan duri dari jalanan, tetapi itu dilakukan secara maksimal, ya, lalu kemudian didasari oleh iman atau tauhid yang murni, maka itu dia akan mendapatkan derajat yang paling takwa. Ya, sebaliknya meskipun kemampuan yang dimilikinya itu, ya, diberi kemampuan berpikir yang sangat jernih, yang sangat tinggi cara berpikirnya, namun kemudian tidak dimaksimalkan, ataupun kalau dilakukan praktiknya dia tidak didasari oleh tauhid, ya, dia selalu mengakui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, maka itu tidak disebut sebagai orang yang bertakwa, ya. Jadi tidak dipandang sebagai orang yang mulia. Itulah keadilannya Tuhan. Dengan keragaman yang kita miliki dari jasad kita ini, ya, dengan keragaman yang ada, ya, Allah menghendaki supaya kelebihan yang kita miliki ini dimaksimalkan penggunaannya, ya, untuk sebesar-besar, ya, kalau bahasa kita rahmatan lil alamin, ya, untuk sebesar-besar memberi manfaat kepada semesta alam. Dalam hal ini manusia
tumbuhan, hewan, atau ya lingkungan sekitar kita. Oke ya. Jadi Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu ya ciptakanlah berbagai suku bangsa. Itu perbedaan, kelebihan atau kekurangan kita masing-masing pada diri kita masing-masing. Jadi kita perhatikan ya, ada ukuran ketinggian derajat tugas kekhalifahan. Ya. Kita baca surat 6 ayat 165. Surat 6 ayat 165. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, di situ dikatakan adanya perbedaan derajat. Ya, kita dijadikan sebagai khalifah-khalifah. Ya, wallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Atau di situ diterjemahkan penguasa, ya, sebut khalifah. Ya, khalifah itu orang yang menyatakan asma Allah, ditugaskan untuk menyatakan asma Allah yang diajarkannya, diajarkan oleh Allah pada saat pada dimensi rahasia atau pada cerita Nabi Adam, ya, diajarkan asma kepada Adam. Allah meninggikan sebagian kita di atas sebagian yang lain, itu beberapa derajat. Itu didasari oleh ya karunia yang Allah berikan kepada kita. Apakah karunia itu dimaksimalkan penggunaannya atau tidak? Ya. Jadi yang paling tinggi derajatnya disebutkan sebagai yang paling takwa. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak diukur berdasarkan ya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi meskipun ya ada orang yang dikenal sebagai kuat cara menghafal ayat-ayat Al-Quran misalnya, ya, diberi kemampuan untuk mampu menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis, ya, itu belum tentu mulia di mata Allah. Selama apa yang dia hafalkan itu tidak memberi manfaat kepada orang lain, tidak digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya hanya digunakan sendiri, hanya dipakai sendiri, ya maka itu sama saja dengan orang yang tidak bertakwa. Demikian pula meskipun kemampuan kita, kelebihan kita hanyalah sebagai seorang petani, tetapi kalau kita maksimalkan, kita gunakan ya pekerjaan sebagai bertani itu sebagai ibadah, pengabdian kita kepada Allah, ya itu juga lebih tinggi derajatnya. Jadi kedudukan seluruh manusia yang terlahir di muka bumi ini di mata Allah itu sama. Ya. Terlahir di dalam kampung, di gubuk reot, maupun terlahir di istana, di mata Allah itu sama. Ada orang yang memiliki kelebihan harta yang banyak, sehingga dengan hartanya itu dia mampu memberi makan seluruh warga masyarakat di sekitarnya misalnya setiap hari, ya. Itu belum tentu bahwa dialah yang merupakan orang yang paling tinggi imannya atau paling mulia di sisi Allah, belum tentu. Ya. Dibandingkan dengan orang yang kemampuannya hanya bisa menyingkirkan duri dari jalanan. Antara menyingkirkan duri dari jalanan dibandingkan dengan memberi makan seluruh warga masyarakat di sekitar kita, ini dua-duanya sama nilainya di mata Allah. Antara menyingkirkan duri dari jalanan dengan memberi makan seluruh warga masyarakat.
Kenapa nilainya sama di mata Allah? Karena kedua-duanya itu adalah perbuatannya Allah, bukan perbuatan kita. Nah, barang siapa yang mengakui itu sebagai perbuatannya, maka itulah dia telah melakukan kemungkaran yang besar, telah ingkar kepada Tuhan. Bukan dia bertakwa, melainkan ingkar. Dan orang yang nampak sekali dengan kelebihan-kelebihan dan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya melakukan kebaikan, orang-orang seperti ini justru sangat rentan, sangat mudah terjebak dalam kemungkaran dibandingkan dengan orang-orang yang kemampuannya sedikit, melakukan amalan-amalan kebaikan yang kelihatannya bernilai sedikit sebesar zarah, tetapi itu mencegahnya untuk berkeyakinan untuk mungkar kepada Allah. Justru inilah yang menjadikan dia bernilai takwa di mata Allah. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, didasarkan atas penggunaan kemampuan kita secara maksimal, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada semesta alam, alam sekitar kita, lalu kemudian didasari oleh tauhid yang kuat. Oke, kadang-kadang kita ini orang-orang yang kemampuan secara fisik, kelebihan secara fisik bisa dikatakan sangat rendah atau di bawah rata-rata. Kadang-kadang kita berpikir untuk bisa melakukan hal yang besar setelah kita menjadi orang yang besar, seperti seorang guru misalnya, dia sangat berkeinginan, sangat ingin untuk bisa menjadi seorang bupati misalnya ini, sehingga dengan pikirannya untuk bisa menjadi seorang bupati, dia bisa melakukan amal yang besar kepada masyarakat, dia bisa bermanfaat kepada masyarakat. Sambil menunggu hal ini, tugasnya sebagai guru kadang-kadang dilalaikan. Dia hanya mau menghayalkan suatu saat nanti dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar, sehingga dia akan berbuat kepada masyarakat itu dengan adil. Dia akan berlaku adil kepada masyarakat. Sambil menunggu hal ini, kadang-kadang kemampuan yang kecil pada dirinya itu dilalaikan. Dia tidak menganggap bahwa tugasnya sebagai guru itu sebagai ibadah yang besar, atau tugasnya sebagai petugas kebersihan itu sebagai ibadah yang besar. Itulah yang dikatakan bahwa ada orang yang menjual dirinya karena keingkaran atas pemberian Allah yang diberikan kepadanya. Jadi dia selalu memperhatikan kelebihannya orang lain, sampai lupa dengan kemampuan yang ada pada dirinya belum digunakan untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah orang-orang yang kafir, menjual dirinya dengan keingkaran terhadap karunia Allah. Kita baca itu di surat 2 ayat 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Inilah orang yang menjual dirinya dengan kekafiran karena iri atau dengki, melihat karunia Allah itu diberikan kepada orang lain. Dia melihat orang lain itu punya kelebihan yang hebat, kemampuan berpikirnya hebat, kelebihan hartanya, kelebihan materinya banyak, sementara dia tidak memperhatikan dirinya bahwa dia juga memiliki kelebihan, memiliki kemampuan yang dengan kelebihannya itu dia bisa berinteraksi dengan orang lain, dia bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, inilah yang menanggung kemurkaan. Kenapa dikatakan menanggung kemurkaan dari Allah? Karena dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang pemalas,
malas untuk berbuat sesuatu. Ketika dia malas untuk berbuat sesuatu, maka ya sampai batas waktu tertentu ketika ajalnya tiba, nah ini yang menjadikan jasadnya ini tidak terganti dengan jasad yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya. Jadi ini pentingnya untuk mengeluarkan kemampuan yang ada pada jasad kita untuk bisa bersedekah, berinfak, berzakat, itu semuanya bahasanya sama. Intinya adalah untuk berinteraksi sosial, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada lingkungan sekitar kita, ya. Kita berinteraksi sosial. Ya, itu yang disebut dengan bersedekah, berzakat, berinfak dan sebagainya. Kata-kata yang berkaitan dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Kita baca dulu surat 2 ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Ya. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Ya, jadi saya akan mengambil kalimat ya, wa yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan mereka infakkan atau nafkahkan. Ya, qulil afwa. Katakan itu adalah kelebihan. Ya, ditambahkan di situ kelebihan dari apa yang diperlukan. Ya. Penambahan kata ini menjadikan makna ayat menjadi keliru. Ya. Seakan-akan yang kita nafkahkan itu, yang kita infakkan itu adalah harta yang berlebihan dari apa yang kita miliki. Ya. Kalau kita menunggu harta kita berlebihan baru kita berinfak di jalan Allah, itu sampai kiamat kita tidak akan jadi berinfak. Sampai kiamat kita tidak akan pernah berinfak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa ketika seorang manusia telah memiliki satu gunung emas, maka dia masih merasa kekurangan dan dia akan berusaha untuk mencari gunung emas yang kedua. Kalau dia sudah mendapatkan gunung emas yang kedua, dia pun masih kekurangan. Ya, dan dia akan berusaha mencari gunung emas yang ketiga. Artinya keadaan seperti ini tidak akan berhenti sampai dia sendiri masuk ke dalam kubur. Ya. Jadi kalau diartikan bahwa kelebihan itu adalah kelebihan harta yang kita miliki, ya, sampai kiamat kita tidak akan berinfak. Karena tidak akan ada lebihnya, selalu kurang. Ya. Perhatikan saja di sekeliling kita, di apa yang kita miliki sekarang. Ya. Selalu kurang dan selalu kurang. Jadi kalau kita menunggu berlebihan, seperti ditafsirkan atau diterjemahkan pada ayat ini adalah yang kita infakkan itu adalah kelebihan dari harta yang kita perlukan, maka itu tidak akan pernah berlebihan, selalu kita akan kekurangan. Dan kalau seperti itu berarti tidak akan pernah berinfak. Ya, perhatikan bahasa aslinya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, katakan itu adalah kelebihan. Ya. Kalau kita kekurangan, kita katakan afwan, maaf. Maaf itu karena kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang. Jadi di sini bukan kurang dari sisi materi atau lebih dari sisi materi. Jadi yang diinfakkan di jalan Allah itu adalah kelebihan. Maksudnya ya, kelebihan dari atau kemampuan yang dimiliki oleh jasad kita ini. Ya. Jadi kelebihan atau kemampuan, katakan adalah bidang profesi. Ya, kalau kita sebagai guru, maka cara kita berinfak jalan Allah adalah menjadi guru.
Kalau kita sebagai petani, cara kita berinfak di jalan Allah adalah menjadi petani. Ya, jadilah nelayan. Itulah infak di jalan Allah. Jadilah seorang presiden. Seperti itulah cara menafkahkan hartamu di jalan Allah. Yang mana yang disebut dengan harta? Hartamu adalah jasadmu sendiri, ya, jasad kita sendiri. Perhatikan kelebihannya, perhatikan kemampuannya. Itulah yang akan menjadi, ya, modal kita untuk memberi nafkah, ya, untuk menafkahi, berinfak di jalan Allah. Sehingga dengan kemampuan dan kelebihan kita ini, ya, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, sesama manusia dalam hal ini. Ya, dengan menginfakkan atau memberikan, mengaplikasikan kemampuan dan kelebihan yang kita miliki untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, inilah cara bertobat, ya. Bagaimana cara kita bertobat dari dosa? Ya, kita harus, ya, menafkahkan harta yang kita miliki.